Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilahi ta'ala wa khususan mu'alib sababi syaulamul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil yakin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, ya, monggo diikmalih, ya, kita teruskan malih. Ini masih membahas masalah ayat-ayat yang berhubungan dengan amaliyah maliyah, ya, ada amaliyah badaniyah, ada amaliyah maliyah, kan itu. Hanya dua itu saja sebetulnya ibadah Islam yang dipraktekkan oleh jasad kita ini. Ibadah maliyah itu hubungannya dengan tazkiyatul mal, kan, dengan hubungannya dengan pembersihan, pengembalian, sebetulnya pengembalian hak-hak Allah, ya, yang sudah kita bukan nikmati. Nah, kita monggo nggih. Jadi kemarin nggih matur nuwun Ibu, Gusti Allah memberi perumpamaan, ya, ajakan setan dengan ajakan Gusti Allah. Kalau ajakan setan itu hubungannya dengan menakut-nakuti, ya, kan itu. Kalau ibadah maliyah itu mengkhawatirkan kita akan jatuh miskin, padahal tidak. Sedangkan Gusti Allah, ya, memberi gambaran orang yang mau, ya, beramal maliyah, yaitu akan diberi keistimewaan yang luar biasa dibandingkan dengan amaliyah jasadiyah. Nah itu kan, jadi keistimewaan amaliyah maliyah itu lebih istimewa dari amaliyah jasadiyah, kan. Wallahu ya'idukumul maghfiratan wa fadla wal hikmata, mestinya kan itu. Nah, kita teruskan lagi. Nah, dua ayat ini, ya, akan kita lanjutkan lagi dengan etika atau toto kromo dalam beribadah maliyah. Toto kromo pertama, la tubtilu sodakotikum bil manni wal ada. Itu etika yang pertama. Nah, etika yang berikutnya ini akan kita lanjutkan di ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min nafaqah, wa ma anfaqtum, wa ma tu lan nopo mawon, lan ing nopo mawon, apa saja dan apa saja, anfaqtum kang wis panjenengan semua sodakohkan, yang sudah panjenengan semua zakatkan, yang sudah jenengan semua infakkan. Nah, di sini dua ayat, dari mulai ayat 267 fokusnya itu zakat wajib, ya, 267 itu kan. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma sabtum wa mimma akhrajna minat thayyibat, itu hubungannya dengan zakat. Nah, ini juga ayat
sampai ayat ini kita masih memberikan taklik ya, penghususan kepada zakat wajib ya, infak wajib. Wa malanopo mawon zakat dan sodakoh. Nah, di tafsirannya itu yang panjenengan semua laksanakan ya. Wa ma anfaqtum min nafaqatin ay addaitum. Nah, jadi tegese nopo mawon infak dalam bentuk zakat atau sedekah ingkang panjenengan tunaikan, ada itu tunaikan. Makanya kan ada sholat adaan, ada itu tunaikan tepat pada waktunya ya. Kalau tidak tepat pada waktunya namanya kodoan ya. Panjenengan kalau sholat subuh usoli, yang pakai usoli loh ya, usoli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal ka'bati atau mustaqbilal kiblati adaan. Nah, kan ada kata-kata adaan makmuman lillahi ta'ala, itu belum sholat. Nah, ini harus diingat-ingat ya supaya tidak menimbulkan perdebatan. Pakai usoli dengan tidak pakai usoli, nah, itu belum sholat. Kita ngucapkan usoli fardhu subhi itu belum dikategorikan sholat. Sholatnya kapan? Mulai kata Allahu Akbar. Allahu Akbar, takbir yang pertama namanya takbiratul ihram. Nah, itu ada. Nah, kalau pas waktunya. Nah, kalau tidak pada waktunya namanya qada. Wa ma anfaqtum ay adaitum, tegese ya nohoni melaksanakan tepat waktu ya, bayane mak. Nah, penjelasan di kata wama itu apa saja di sini. Tetapi yang dimaksud min zakatin au sodakotin, tegese dari bentuk zakat atau bentuk sodakoh. Wa nazartum min nazrin. Nah, begitu saya juga lanopo mawon, ada maknya cara mengartikannya itu, karena au di sini utawa nopo mawon, au itu atau apa saja, sesuatu yang sudah kita nadarkan. Nadartum itu nadar itu berniat melaksanakan sesuatu yang berhubungan dengan janji ya. Min nadrin, dari nadar nopo mawon. Nadar, makanya nadar itu hukumnya wajib, kecuali nadar berbuat maksiat. Nah, gak boleh. Nadar itu harus berbuat baik ya. Kalau aku nanti Pak Yahya, mana Pak Yahya ini? Kalau aku nanti nikah lagi dapat gadis, maka saya akan menghadiahkan mobil Mersikil. Mersikil. Itu ya, mobil Mersikil kan ya pancal ya. Ya Mersikil, ya pancal, bukan Mercedes. Ya, itu nadar tuh hukumnya wajib. Atau kalau aku sukses menjalankan ibadah haji sempurna ya, maka aku akan jadi nadar itu hukumnya wajib. Wafaitum, wafa juga memenuhi, fawatau mangkanohoni, ada itu untuk hubungannya dengan sama. Wafa ada itu artinya itu sama. Dalam bahasa Arab itu namanya murodib, bahasa Maduranya sinonim. Ya, ada kata sinonim Bu nggih, persamaan arti ya. Anak sekolah itu ono macam-macam istilah kalau sekolah.
Fa innallaha maka setune Gusti Allah iku ya'lamuhu. Nah itu jawabnya itu. Maka fa innallaha maka setune Gusti Allah, fa-nya itu jawab dari wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa innallaha ya'lamuhu. Fa inna wa maka Gusti Allah iku ya'lamu min nginawarui mirsani sinten Gusti Allah. Fa inna itu sungguh Gusti Allah maha mirsani dengan apa saja yang kita infakkan atau yang dengan apa saja yang kita nadarkan. Bukti Gusti Allah mirsani fayujazikum alaihi. Fayujazi moko bakal bales sinten Gusti Allah kum ing sira kabeh alaihi ing atase ma anfaqtum au nadartum. Nah itu jadi aid. Jadi domir itu ada kembalinya. Jadi memang bahasa Arab itu ada kata ringkesnya. Kalau kita itu ringkesnya dengan kata-kata tersebut. Wah kan iya. Nah, dengan demikian maka kita melaksanakan amal-amal tersebut. Nah, kalau kita ini domir tersebut itu kata ganti ya. Dalam bahasa Arab kata ganti itu namanya domir. Domir itu sing paling repot yang dikenal domir mustatir. Ada sesuatu yang tersimpan. Nah, ini yang makanya jangan ada dusta di antara kita. Nggih kan. Jangan ada dusta di antara kita. Kadang-kadang ada domir mustatir, nyimpen nyel apa istilahnya apa. Kalau fayujazikum apa kenapa sebab apa yang kita simpan, apa yang kita rahasiakan dia di mata Gusti Allah tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Tidak ada yang bahkan apa yang ada di kerenteng hati kita saja Gusti Allah maha mirsani. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Napa mawon ingkang wonten kerenteng panjenengan. Inna ba'dodonni ismun kan sungguh buruk sangka. Buruk sangka itu kan di hati. Yang tempatnya kita menduga-duga itu kan di hati. Apa yang kita duga-duga Gusti Allah maha mirsani, maha weru nggih, maha weru. Makanya mau Gusti Allah nanti ya ketika yaumul jaza di mana hari pembalasan semuanya itu akan track record kita ini akan ditayangkan. Oh ini kelakuanmu koyong ini mulai A sampai Z, mulai dibangun sampai tidur lagi tiap harinya. Itu ada CCTV yang selalu aktif memantau diri kita masing-masing. Wa ahsa kula syai'in adada. Setiap orang itu nanti akan diperhitungkan sendiri-sendiri, suami ya sendiri, istri yang sendiri. Makanya kalau istri sudah ditinggal wafat suaminya, ya nikah lagi, gak apa-apa bu, jangan. Gimana suami saya yang sudah meninggal dunia? Ya biarkan ini sudah ada sendiri-sendiri hitungannya. Bapak-bapak juga gitu, yang sudah meninggal dunia istrinya, ya nikah lagi. Wong tidak meninggal aja ada yang nikah lagi. Sudah meninggal kok belum nikah. Dan saya itu lebih kenapa kasihan bapak-bapak, jarang bapak-bapak yang nyaman hidup sendiri. Kalau ibu-ibu banyak yang sukses hidup sendiri. Selamat kepada ibu-ibu. Ya, karena bahwa ibu-ibu banyak yang single parent itu sukses. Wanita tangguh ya alhamdulillah. Tapi kalau bapak-bapak loyo gak tangguh ya. Nah ini wa malid zalimina min ansor wa malan ora ono. Nah hati-hati bu ngartikan bahasa Arab itu, makanya kalau kita sama-sama tidak titen
Yang tadi wama lan napa mawon diartikan dan apa saja. Sedangkan di sini wama lidzolimina min ansor, wama lan ora ono, kok bisa diartikan tidak, itu gimana ceritanya? Nah itu wama lan ora ono iku lidzolimina kedue wong-wong kang zalim. Nah, gambaran orang zalim di sini siapa? Biman izzakati wanadri, dengan dia tidak mau membayar zakat atau dia tidak mau membayar nadar, tidak mau melaksanakan nadar. Atau, nah ini ada catatan juga, au biwad'il infaqi fi ghairi mahallihi, atau dia berinfak bukan pada tempatnya. Wah, contohnya dia nyumbang untuk pesta miras umpamanya, min ma'asillah ini, saya nyumbang juga tapi untuk pesta miras enggak boleh. Saya nyumbang yang paling banyak untuk apa? Untuk tandaan. Nah itu enggak boleh. Kalau untuk pesta-pesta gelem nyumbang jor-joran, nah, tapi untuk menyelamatkan hidup di akhirat medit. Padahal infak zakat itu ya untuk diri kita masing-masing, bukan untuk Gusti Allah. Gusti Allah sing duwe, sing menyediakan segalanya. Jadi kita ini diuji di dunia itu dua hal, yaitu tadi satu amaliyah jasadiah, yang kedua amaliyah maliyah. Jasadiah dan maliyah itu fungsinya tazkiyah, untuk membersihkan. Wudu saja kan, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dengan wudu saja kita ini merupakan pintu dicintai oleh Gusti Allah. Innallaha yuhibbu, demen, yuhibbu itu demen, tawabina kepada orang-orang yang mau kembali, mau tobat. Wudu itu pintu tobat pertama menurut Imam Abu Hanifah itu. Makanya wudu itu dianggap bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Jadi pintu tobat pertama itu wudu ya. Jadi insya Allah kalau orang rajin wudu bisa gantung, syukur kalau iso gantung wudu. Man aroda kan ayulazimal ilmi fa'alaihi khamsu khisalin, ada hadis, sinten mawon yang pingin uripe niku berkah karena selalu memancarkan ilmu, demen kepada ilmu, bukan demen kepada gelar. Banyak yang bergelar tapi tidak ilmunya ya layak lam yacok walam yajlis, tidak cocok dan tidak jelas. Tapi berilmu beneran, alim fa'alai khamsu hisolin, maka orang itu becik harus ya paling tidak melaksanakan salah satu dari 5 perkara. Pertama sholatul laili, yang kedua dawamul wudu, ada dawamul wudu, gantung wudu. Bahkan dalam peguron akhirat khusus ya, gantung wudu itu ada yang di ini. Makanya kalau ada tiang-tiang sedang ngelakoni dunia spiritual ya, yo gantung wudu, kemudian sholat tertib, mulai sholat isrok, sholat duha, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat malam, sholat subuh, itu dilakoni temenan. Bahkan bukan hanya 2 rakaat, isroknya 2 rakaat, duhanya 12 rakaat, sholat malamnya ya tidak dihitung rakaatnya. Jenengan 2 rakaat mawon sudah lumayan bapak-bapak sholat duha nggih, ya pun kata-kata. Nah, sholat malam itu mulai bainal maghrib wal isya. Jadi masuk sholat malam itu mulai maghrib piturute, ditambah lagi sholat awabin, sholat subutul iman. Orang-orang dulu di kita ini wah bid'ah ya, karena gagal melaksanakan membina kacau. Setelah sholat isya juga begitu, witirnya itu di akhir,
tidak pada sholat isyanya. Jadi akhiru sholati sunnah fil lail al witro, sholat sunnah terakhir di waktu malam itu witir, masuk kepada sholat qobliyah subuh, sholat waktu fajar, nah, terus sholat subuh. Kalau orang boleh khawatir nanti keturun, salamatun isaman boten nopo-nopo. Tetapi kalau sudah witir waktu isya, nah nanti kalau sholat malam nggak usah witir lagi. Ya. Nah jadi itu ibadah jasadiah, itu yang berhubungan. Nah, yang kedua ibadah maliyahnya itu aja sebetulnya. Nah dan kedua-duanya itu ya, ibadah jasadiah itu untuk mengembalikan lagi jasad yang milik Gusti Allah itu dikembalikan lagi pada Gusti Allah. Sholat gitu. Ngoten serius nggih, supaya kita ini jangan sampai melaksanakan infak, melaksanakan ibadah bukan pada tempatnya, justru untuk mendukung maksiat kepada Gusti Allah, bukan untuk mewujudkan taat kepada Gusti. Wa malil dhalimina min angsor, maka tidak ada sedikit pun bagi orang-orang dolim itu pertolongan saking Gusti Allah. Min ansorin itu pertolongan saking Gusti Allah. Mani'ina lahum min azabihi, tegese tidak ada sedikit pun, nah itu boleh diartikan tidak ada sedikit pun bagi orang-orang dolim itu pertolongan saking Gusti Allah. Wujudnya pertolongan itu seperti apa? Mani'ina, tegese ya, sesuatu yang nyegah, yang ngalang-alangi, yang nolak. Nolak, mani itu nolak ya. Makanya ada istilah man udhul ya, ibu-ibu ada waktu-waktu man udhul, nggak boleh duhul Pak Yahya duhul kalau ibu-ibu sedang head. Makanya ada istilah dalam kitab fikih itu man udhul. Mani'ina tegese apa saja yang menjadikan mereka itu tidak mendapat pertolongan, karena mereka tidak akan mendapatkan penghalang, tidak akan mendapatkan sesuatu yang menghalang-halangi ya. Lahum kedua si dolimin min azabihi, saking azabipun Gusti Allah. Pasti bu adab itu ada, bahkan di dunia saja. Jadi contoh adab di dunia itu ya, sesuatu yang menjadikan hati kita ini tidak aring, tidak tidak berbunga-bunga, itu sudah siksa sebetulnya. Makanya hati-hati kalau hatinya yang tidak selalu berbunga-bunga, biasanya rawan diserang berbagai penyakit ya. Kenapa? Karena akan menimbulkan stres ya, stres. Jadi kalau jenengan hatinya selalu berbunga-bunga, stres itu kan jauh ya. Tetapi kalau hatinya penuh ngeresulo, penuh sumpek, jengkelan, apalagi iri hatian, nah, coba jenengan titeni tiang ingkang punya gadah penyakit iri hati itu biasanya banyak diserang penyakit, yo sikile, yo ndase, ngeluh. Ya, tapi kalau panjenengan selalu berbunga-bunga selalu, nah itu gambaran siksa di dunia itu ya seperti itu, dengan pahala di dunia. Makanya kan ada istilah janatan ya, lisoimi farhatani, kan farhatun indal iftori wa farhatun indal liqailah. Bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua pahala yang langsung bisa dirasakan. Pertama farhatun indal iftor. Ya sekarang jenengan gambaran ketika jenengan mau buko itu kayak kados nopo kan? Alhamdulillah waktunya, wah itu kolak sudah siap, es dawet sudah siap, es campur sudah siap.
Padahal yang diminum hanya satu gelas. Habis itu KKO kan ngoten Bu. Jadi tidak ada yang bisa mencegah, menghalang-halangi bagi orang-orang yang zalim adab saking Gusti Allah, siksa saking Gusti Allah. Dah itu Bu, itu manfaat dari orang-orang yang mau melaksanakan amaliyah maliyah. Jadi amaliyah jasadiah ada sunat, ada wajib, amaliyah maliyah juga ada sunat dan ada wajib. Nah ini sekarang kita lanjutkan akhlak yang kedua. Ini akhlak yang kedua dari orang-orang yang bersodakoh atau yang berzakat dan berinfak. Akhlak yang pertama la tubtilu sodakoh bil mani wal ada. Itu akhlak yang pertama. Ketika kita memberi, ojo sampai ngundat-ngundat, ojo sampai ngelarakno atine wong kang diberi. Itu satu adab. Nah ini adab yang kedua. Ing tubdu ayatut hiru. Apabila kamu semua menampakkan, tubdu itu menampakkan, ayatut hiru tegasnya menampak. Apa yang ditampakkan? As-sodaqati, yaitu amal-amal sodakoh panjenengan. Kalau ditampakkan itu dipublish, bahasa yang lebih kerennya dipublikasikan. Wah, monggo bila perlu disuting, kemudian ditayangkan di YouTube. Sekarang ini kan banyak tempat tayangan-tayangan itu ya, di medsos, di Instagram. Apa ada lagi yang lebih keren anak sekarang itu apa Bu? Di TikTok. Gimana sedekah kita ditayangkan lewat TikTok umumnya. Ing tubju yen to lamun ngelahirake atau menampakkan sira kabeh as-shadaqati ing pira-pira sedekah kalian ai an-nawafili, ya, yaitu sedekah yang bersifat sunnah, bukan yang wajib, yang sunnah. Fani'immahi, mongko bagus, ya, apik, nggak apa-apa. Sedekah yang kamu publikasikan itu nggak apa-apa, itu bagus katanya. Asalkan tidak ada niatan ri'a anas. Kan di ayat sebelumnya kita sudah dididik, di samping tidak boleh ngundat-ngundat, tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan untuk orang yang diberi, dan juga tidak boleh ri'a anas. Semuanya harus mardotilah. Kan ada, masih ingat gak ayat itu Bu? Nah, kan ri'a anas dengan mardotilah kan itu. Fani'im buat nggak apa-apa kan, boleh saja kalau kita ingin sedekah dipublish, diliput, ditayangkan namanya. Juga itu termasuk sesuatu yang nikma syai'an ibdauha. Karena apa? Karena lumrai kita ini melihat sesuatu dengan nyata, kan itu. Jadi nikma syai'an ibdauha, itu tafsirannya itu. Memang kita ini sudah menjadi kewajaran kalau kita alhamdulillah, kan itu. Jadi kalau ibu-ibu membuat bingkisan, wah, kemudian makanya disinilah Pak yang tanya niat di hati itu perlu ditoto. Apakah ya seperti saya pernah sampaikan, ada ulama yang hebat, yang kaya raya, kemudian membagikan hartanya, nah itu di depan umum boleh. Yang penting ojo sampai sing dikei itu mati royoan. Pernah kan ya? Ada pernah nggak yang meninggal gara-gara royoan antri? Wa ing tuhfuha. Nah, kalau tubdu itu ditampakkan, kalau tuhfu kebalikannya ditampakkan, disembunyikan, dirahasiakan, ya. Tidak sampai ono sing eru.
Wa intufuha lan yamun podo nyimpen apa podo menyembunyikan atau podo merahasiakan ha ing sodakot, haknya itu kembali kata sodakot. Mengapa kata ha? Ya karena sodakot itu jama, itu sodakot, as-sodakotu jama, namanya jama mu'annas salim. Jadi jamak dalam bahasa Arab itu ada dua, Bu. Ada jamak mudakar salim, ada jamak mu'annas salim. Di luar jamak mudakar dan mu'annas itu ada lagi namanya jamak taksir. Nah, jadi kata-kata dalam bahasa Arab itu ada mufrad, ada kata musanna, dan ada kata jamak. Ada singular dan plural katanya ya. Ada singular dan ada bahasa Inggris itu ada kan singular. Ya, pernah ingat Bu? Ada singular dan ada plural. Nah, untuk domir-domir mu'anas itu harus dihukumi orang perempuan. Nah, kalimat mu'anas dengan muzakar itu bukan menunjukkan identitas kelamin laki-laki atau perempuan. Ada yang ngawur itu. Oh, kalau kenapa Gusti Allah itu menggunakan kata huwa, berarti Gusti Allah itu jenisnya laki-laki. Nah, ini ada si ngawur, ngawur. Nah, itu. Wa ing tufuha lamun menyembunyikan, nyimpen, nyamarake sira kabeh ing sedekah tusirruha tegese ngrahasiaken sira kabeh ing sedekah wa tuha watu tuhalan ngawai akan ata yukti memberikan sira kabeh ing sedekah kepada siapa? Al fuqara ing wong-wong kang fakir wa huwa mangka utawi ing tuhfuha iku khairun luwih api lakum maring sira kabeh. Itu kalau yang sunnah. Jadi kalau intubdu ni'ma tuhfu juga khairun. Nah, kalau ni'ma itu tidak apa-apa, baik-baik saja. Wah. Tapi kalau khairun luwih api. Sing api awakmu kalau ngawei sedekah sunnah yang bagus itu dirahasiakan. Makanya kan ada hadis sedaqatus sirri afdalu min alaniyah. Sedekah yang dirahasiakan itu lebih bagus daripada yang ditampakkan. Min ibdaiha tinimbang daripada menampakkan sedekah wa itaiha atau memberikan sedekah yaitu atau wa itail agniya yaitu atau memberikannya kepada orang yang sudah tidak membutuhkan lagi itu kan. Ama sedaqatul fardi, nah ini apa yang sudah disampaikan, nah ketemu ini itunya tuh hujahnya, alasannya itu. Kayak kita kan sudah nyampaikan kalau sedekah wajib itu yang afdol memang dipublish. Kalau sedekah sunnah yang afdol itu disirikan, dirahasiakan, itu yang afdol. Jadi kalau panjenengan pagi-pagi sadurunge sing dheweke tangi itu sudah digantungkan di pintunya itu beras 5 kilo ya, daging 1 kilo, telur 1 kilo. Nah, itu lebih istimewa Bu kalau mau begitu. Cocok endi lho iki. Nah, kalau sedekah wajib wa amma sedaqatul fardi anapun utawi sedekah wajib ya ai zakat fal afdalu mangkok luwih utama cara memberikannya itu idharuha fal afdalu mangka luwih utama iku ngelahirake si sedekah wal wajib. Kena untuk apa? Liyuk tada supaya ditiru ya. Liyuk tada itu ditiru ya bihi
ya jadi kalau dengan sodakoh yang dipublikasikan itu kalau zakat, makanya mohon maaf kenapa zakat itu harus diberikan ke amil, supaya amil ini punya tanggung jawab mempublish, oh ini zakatnya Bu Mukminah, wah zakat profesinya karena beliau sebagai notaris, wah luar biasa kan, 1 tahunnya itu 1 miliar, nah, dicicil tiap bulan, nah, ya. Umpama berarti kalau 1 miliar berapa triliun asetnya itu Bu, nah, itu tinggal ngalikan aja 2,5%-nya 21 miliar berarti 97,5%-nya berapa itu? Kalau 1 miliar, ya padahal 1 juta itu berapa? Cuman 25.000 rupiah, ya Bu. 1 juta itu 25.000 rupiah. Berarti kalau pendapatan panjenengan 10 juta hanya 250.000. Liuk tada supaya jadi ini, jadi contoh, jadi uswah. Karena uswah untuk kebaikan itu insya Allah Bu akan mendapatkan pahala. Iya mansana sunnatan hasanatan palahu kan itu. Ajru mislu ujuri man amila biha. Kalau panjenengan bisa meliterasi, wah bahasa yang lebih kerennya kan itu, bisa meliterasi, bisa memberi contoh kepada yang lain, insya Allah orang lain yang melakukan sesuatu karena contoh dari jenengan, pahalanya juga akan ke apa? Makanya disinilah kenapa kita ini berjuang untuk bisa melahirkan anak-anak yang soleh kan itu. Dari anak yang soleh itu kan akan terlahir banyak amal yang baik kan. Dari amal yang baik itu insya Allah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kita literasi akan berimplikasi juga, akan netes kepada kita tanpa mengurangi pahala yang diterima oleh orang yang mengerjakan itu. Yaitu kan hadisnya itu mansana sunatan hasanatan falahu ajru misru ujuri man amya wala yang kusuk. Nah itu. Tetapi sebaliknya mansana sunatan sayyiatan falahu wijru misru ujur. Nah itu misru wujur man amya. Jadi orang memberi contoh baik akan mendapatkan tetesan dari orang yang melaksanakan kebaikan karena contoh dari kita. Kita memberi contoh perbuatan jelek akan mendapatkan siksa juga dari contoh jelek ya, yang kita contohkan orang yang melaksanakan kejelekan dari contohnya itu. Makanya hati-hati ya, makanya yang paling istimewa itu kalau panjenengan yang memulai. Jadi jangan kau yang memulai, dan jangan ada kata-kata yang kau yang mengakhiri. Cukup kau yang memulai selamanya. Kalau jenengan kan biasanya kau yang memulai, kau yang mengakhiri kabur. Supaya apa? Wali Allah yutah. Supaya mereka yang yang ikut kepada kita itu memberi contoh, nyontoh. Nah itunya itu Bu istimewanya itu. Nah jadi kalau ya mudah-mudahan lah nyontoh baik, cuman angel karena apa? Ada pepatah Arab yang memberi jaminan justru su'ul khuluq yu'di. Contoh yang jelek itu biasanya yang lebih banyak nularnya daripada contoh baik. Ngoten ceriose. Wali ala yutahamma wa itauha fuqara. Begitu juga ya orang fakir yang kita berinya juga ya iku jadi orang-orang yang taat, muta'ayyinun, taat pertelo jelas. Wa yukafir lan menghapuskan, itu membebaskan. Nah itu
wa yukafir sayyiatikum wa yukafir lan karena dengan sedekah itu wa yukafiru lan padha nutupi kafaro yukaffiru nutupi ya sinten Gusti Allah sayyiatikum ing piro-piro amal ele panjenengan semua. Jadi yang pertama waktu tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Kemudian wa yukaffir sayiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Bil ya yukaffir bisa dikatakan wa yukaffiru kalau ada orang yang membaca yukaffiru juga benar, atau wanun nukaffir kalau nukafiru itu tetap fa'ilnya Gusti Allah. Wa yukaffiru lan nutupi sinten Gusti Allah. Nah, ada yang membaca wa nukaffiru. Nah, kafar majuman bil atfi. Nah, dijajemkan karena untuk atop kepada kalimat sebelumnya. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu ada istilah atap, maktub alaih. Ya kalau panjenengan gak usah ruwet-ruwet lah, sekarang kangelan. Usgan ayo saiki ya nopo rajine ngamal mawon. Gak usah mikir ini atap, ini maktub. Nah, ini mengapa dibaca nasab, mengapa dibaca rofa, mengapa dibaca domah umpamanya. Jadi nukaffiru. Nah, itunya itu apa? Wa yukaffiru ankum saking sira kabeh min sayyiatikum saking setengah piro-piro kelakuan ele sira kabeh wa insyaallah. Jadi kelakuan, makanya kan ada kalimat lain di dalam ayat lain itu innal hasanat yudhibnas sayyiat kan itu. Sungguh perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan setelah kita melakukan jelek itu insya Allah kelakuan baik ini akan nutup kelakuan-kelakuan jelek yang pernah kita lakukan. Wallahu uta Gusti Allah iku bima maring napa mawon tak maluna kang padha agawe sira kabeh khabirun moho pirsa. Jadi khabirun itu di atas basirun, di atas alimun itunya. Pirsa tur niteni ya itu. Alimun bi batinihi kadhahirihi gitu. Diartikan itu mirsani sesuatu yang sangat lembut, sangat rahasia seperti mirsani barang-barang kang nyoto. Makanya batin sesuatu yang sangat dalam pun itu saat diketahui oleh Gusti. Jadi khabirun itu di atas alimun dan basirun itunya. Sesuatu yang sangat dalam pun sesuatu yang sangat rahasia pun la yakhfa alaihi syai'un minhu di hadapan Gusti Allah iku la yakhfa alaihi syai'un, tidak ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tersimpan. Ngoten trese. Ya, ini rada dawa tafsirannya itu walama mana sallallahu alaihi wasallam minat tasadduqi alal musyrikina liyuslimu nazala laisa alaikum huda. Nah, ketika Rasulullah walama mana tatkalane nyegah ngelarang sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minat tasadduqi alal musyrikina kepada melarang para sedekah kepada orang-orang musyrik. Tetapi kemudian untuk apa? Ya, jadi kalau kamu ingin dapat sedekah dari orang Islam, maka ya kamu harus jadi Islam. Makanya dalam Islam itu contohnya seperti sedekah yang dinilai punya investasi itu wakaf. Wakaf itu manfaatnya tidak boleh digunakan untuk non muslim. Tetapi orang non-muslim kalau mau sedekah kepada orang Islam tidak boleh ditolak, tetap harus diterima. Seperti zakat ini. Zakat ini tidak boleh dibagikan kepada non-muslim.
Mu'alaf itu kan sudah Islam. Ya, mu'alaf itu. Itu contohnya seperti itu. Khobirun, maha pirso Gusti Allah kepada hal-hal yang sangat rahasia sekalipun. Nah, nggih, sementara itu dulu Ibu. Monggo kalau ada yang mau ini, nun sewu ngapunten nggih. Nah, kalau nikmati bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu masalah etika dalam bersedekah, Bu, nggih. Etika bersedekah itu ada etik. Sama nggih. Ya boleh mengambil bagian yang tidak ada jatah manusianya. Ya kan zakat kan untuk manusia toh. Contohnya sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Mu'alaf qulubuhum, orang yang mu'alaf, atau orang yang sabil, ibnu sabil. Kalau gak ada, gak apa-apa, dimanfaatkan untuk bangun masjid. Asalkan jangan sampai mengurangi hak-haknya fakir miskin. Yang diutamakan itu innamas shadaqatu lil fuqara, surat At-Taubah ayat 60 itunya. Panduan 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Nah, disinilah pentingnya amil supaya amil itu betul-betul menghitung ya dan mendistribusikannya secara benar. Jadi makanya zakat ini tidak boleh dilakukan secara individu. Ya, kalau sedekah monggo, kalau infak monggo. Tapi kalau zakat harus melalui amil, Bu. Ngapunten. Ya, harus melalui amil. Ya. Nah, perkara kalau panjenengan usul. Nah, ini usul. Saya zakat ke amil. Terus usul jenengan yang muzaki ini usul. Pak ngapunten nggih, kula niki gadah dulur-dulur yang masih miskin. Mangke zakat yang dari kula ini tolong diprioritaskan untuk dulur-dulur saya yang miskin, boleh? Gitu. Ya boleh Pak Gorim, asalkan utangnya tidak untuk utang pesta pora. Utangnya bekas mabuk-mabukan ya gak boleh. Utangnya bekas diskotik ya gak boleh, Pak. Jadi utangnya memang utang dua kategorinya itu. Pertama, utang memang yang ada unsur kewajiban individu. Ya, contohnya jenengan punya istri, punya anak sakit. Bawa ke rumah sakit gak punya uang ya, sekarang alhamdulillah ditanggung oleh BPJS ya, atau apa istilahnya, KIS, Kartu Indonesia Sehat. Kalau tidak tanggung oleh itu, kemudian jenengan ngajukan ke amil, ke lembaga amil, kulo benar-benar punya utang bekas ngurusi anak saya sakit, bekas istri saya yang baru melahirkan, itu boleh. Ya boleh Pak kalau terpaksa. Pinjam untuk mas kawinnya, tapi kalau sudah punya harus dibayar. Mas kawin boleh diutang, Bu. Ya, nggih ngoten mawon Pak, nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika Muhammad. Sholatan tunjina biha min hawal wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutihurna biha min jami'is sayyi'at. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayah. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'al
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil. Sekurang dan semua pangapunten ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.